Good morning church! Kami sangat senang sekali dapat melihat saudara kembali bergabung bersama dengan kami di pengalaman Gereja Online Citra di Bukit hari ini. Bagaimana dengan pengalaman saudara minggu lalu setelah mendengarkan tentang spiritual warfare yang dibawakan oleh Pastor Rachel? Remember, you are not fighting for victory, but from victory, for Jesus Christ has already defeated the Satan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup Anda semua. Teguhkan iman Anda kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan membaca Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 3-4 dari versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Berbunyi, sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari-Mu yang indah ini Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau masih mengasihi kami Bapa, dan kami masih dapat merasakan kasih-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini Bapa. Engkau mau sertai kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti Bapa. Biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Allah kita. Saya mau mengajak saudara dari manapun saudara berada, mari kita naikkan pujian bersama, karena Allah kita adalah Allah yang layak untuk disembah. Let's worship Him. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder,
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Oh, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Oh, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Oh, heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Minggu lalu kita punya waktu yang luar biasa menyembah dan berdoa bersama-sama di Prayer Night. Dan hari ini saudari kita Intan Mulia akan berbagi tentang pray atau berdoa. Saya percaya kita akan belajar banyak dari firman hari ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan Alkitab dan note kita. Dan mari kita sambut sama-sama Intan Mulia. Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap saudara memiliki seminggu yang luar biasa selama seminggu ini. Hari ini saya akan melanjutkan dari series yang sudah Pastor Rich mulai minggu lalu, yaitu series singkat tentang doa. Saya berharap saudara pasti mendapatkan sesuatu dari khotbah yang minggu lalu Pastor Rich sampaikan. Nah, jika saudara belum menonton khotbah tersebut, saya ingin dan saya berharap saudara bisa menyelesaikan menontonnya setelah ibadah hari ini selesai. Karena Pastor Rachel memberikan khotbah yang luar biasa minggu lalu. Jika saudara ingin menontonnya, saudara bisa mengaksesnya di YouTube gereja kita atau di IGTV gereja kita juga. Pasti saudara di rumah mengerti definisi dari doa. Doa yaitu sebuah percakapan dengan Tuhan, bukan percakapan secara satu pihak saja, tetapi percakapan yang melibatkan dua pihak dan dua arah. Doa merupakan kunci yang memberikan kita akses atas kuasa yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Tapi, kita harus memprioritaskan doa supaya kita bisa mengalami kuasa tersebut. Kita tahu setiap situasi yang sedang saudara hadapi saat ini atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita bisa merubahnya melalui doa kita. Hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu dan bagaimana kuasa doa tersebut. Saya yakin saudara di rumah pasti memiliki handphone. Faktanya, handphone ini kita bisa pakai untuk mengakses banyak hal. Lewat handphone ini, kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi, jika handphone ini tidak tersambung ke dalam daya dan tidak memiliki baterai dan mati, maka HP ini tidak ada gunanya. HP ini kita bisa pakai untuk banyak hal seperti yang tadi saya bilang. Kita bisa pakai untuk sekolah, kita bisa pakai untuk berkoneksi dengan orang yang jaraknya jauh, kita bisa pakai untuk menonton, kita bisa pakai untuk membaca berita atau banyak hal yang lainnya. Namun, jika nggak ada dayanya, tidak ada baterainya, maka tidak ada gunanya handphone tersebut. Kehidupan kita sama seperti handphone ini. Jika kita tidak mempunyai baterai, kita tidak tersambung ke dalam daya kita, maka kehidupan kita akan sia-sia. Sumber daya kita adalah Yesus, Bapa kita yang ada di surga. Terkadang ketika berdoa, kita hanya memerlukan ketika kita memerlukan saja. Kita berdoa ketika kita hanya perlu atau kita sedih. Namun,
Kembali kepada ilustrasi handphone tersebut, saya ingin bertanya, seberapa sering saudara mencas handphone saudara yang ada di rumah? Apakah setiap hari, setiap saat, kadang-kadang? Namun, saya yakin dalam satu hari, pasti saudara pernah beberapa kali mencas handphone saudara. Dan kadang kita tidak mau sampai kita lupa untuk mencas dan HP kita mati. Sama seperti doa, kita mau berkoneksi lewat doa setiap hari bersama dengan Tuhan. Tidak hanya ketika kita sedih saja, tidak hanya ketika kita memerlukan sesuatu, tetapi kita mau mengakses Tuhan lewat doa kita setiap saat. Kita berdoa bukan hanya ketika kita ingin berdoa saja. Tapi mari kita jadikan doa bukan hanya sebuah aksi yang kita lakukan, sebuah kegiatan yang kita lakukan, tetapi kita pakai doa sebagai kehidupan kita sehari-harinya. Ada kuasa di dalam doa tersebut. Kita bisa berkoneksi dengan Tuhan lewat doa itu. Dan doa yang kita lakukan bisa membawa sebuah perubahan terhadap situasi yang sedang saudara hadapi. Doa yang saudara ucapkan dapat mengubahkan situasi saudara. Namun, biarlah doa yang saudara lakukan, saudara perkatakan, tidak hanya saudara bilang, Tuhan, tolong dong saya. Tuhan, jika Engkau punya waktu, tolong bantu dong, aku lagi susah nih. Atau Tuhan, tolong bantu aku sebentar aja. Namun, seringkali kita ngomong doa, kita minta. Namun tanpa kita sadari, kita mempunyai kuasa di dalam doa tersebut. Di mana ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita bisa berdiri dan kita bisa berjalan dan memperkatakan terhadap situasi yang sedang kita hadapi itu. Kita bisa bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, kedamaian akan ada di tempat ini. Kesembuhan akan ada di ruangan ini. Dan sukacita ada di ruangan ini. Doa bukan datang melalui volume suara kita. Namun doa datang kepada siapa pihak yang kita mau. Pihak pendukung kita. Dan pihak pendukung kita yaitu Yesus Kristus. Karena jika Allah ada di pihak kita, siapa yang berani melawan? Dan kita tidak bisa meremehkan kuasa doa tersebut. Di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan Tuhan sanggup menembus setiap kemustahilan. Namun, mengapa kita harus berdoa? Kenapa kita tidak melakukan hal selain berdoa? Doa adalah hal yang dapat masuk ke dalam sebuah situasi yang kita hadapi, di mana doa yang kita lakukan bisa mengubahkan situasi tersebut, padahal yang lain tidak bisa mengubahkan. Karena doa adalah senjata kita yang kita bisa pakai untuk mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Doa kita bisa pakai untuk merilis kekuatan dan kuasa yang sudah Tuhan berikan di dalam kita. Dan doa adalah senjata kita. Mungkin kita terlalu lama meletakkan senjata itu. Kita terlalu lama menyimpan senjata itu di dalam lemari kita. Tetapi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat dan mengambil senjata ini dan menggunakan senjata ini. Mari kita angkat senjata ini dan gunakan untuk mengalahkan setiap tipu muslihat iblis yang datang kepada kita. Mari kita baca cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Mari kita baca di Markus 5 ayat 1-13. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau, roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak."
Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Sebuah cerita yang luar biasa yang kita baca tadi, di mana kehidupan orang Gerasa ini berubah secara total. Yang awalnya dia dipenuhi oleh roh jahat, akhirnya ia bisa bebas dan ia bisa berkata-kata dengan Yesus. Perubahan yang Tuhan lakukan atas diri orang ini tidak setengah-setengah saja, tetapi lewat perkataan Tuhan, lewat perkataan Yesus, orang ini disembuhkan, dibebaskan secara total. Kita bisa lihat Yesus melakukan hal yang luar biasa ke dalam orang Gerasa ini, di mana yang awalnya orang ini dipenuhi dan dirasuki oleh roh jahat, akhirnya lewat perkataan Yesus, lewat doa Yesus, orang tersebut bisa disembuhkan dan bisa mengalami sebuah kebebasan, di mana ketika orang tadi tidak bisa berkata-kata dengan orang lain, akhirnya ia bisa berkata dan berbicara dengan Yesus. Kita juga mau mengalami sebuah kuasa lewat perkataan kita. Dari cerita yang kita baca tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, kita mau mengambil 3 poin yang bisa kita pakai untuk mengefektifkan senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Apakah saudara sudah siap untuk mendengar ketiga poin ini? Mari kita mulai. Poin yang pertama adalah berdiri dengan otoritas. Di Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakan, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Tuhan telah memberikan kita otoritas untuk mematahkan setiap siasat iblis, untuk memperkatakan kepada setiap situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kita diberikan otoritas untuk berdiri dan memperkatakan pada masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Sama seperti Tuhan memerintahkan agar roh jahat keluar dari tubuh orang Gerasa tersebut, hanya dengan 1 kali berkata, iblis langsung keluar dan berpindah kepada babi-babi peliharaan peternak yang ada di sana. Tuhan berkata, "Hai orang jahat, keluarlah dari orang ini." Dan roh jahat yang berjumlah legion yang berjumlah 5.000 atau bahkan lebih keluar dari orang tersebut. Dan Tuhan memberikan kepada kita otoritas yang sama, di mana kita bisa memperkatakan itu ke dalam kehidupan kita, tidak hanya pada orang yang kerasukan saja, tetapi juga pada setiap masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin atas hubungan keluarga saudara, mungkin atas finansial keluarga saudara atau kehidupan saudara, atau pekerjaan saudara, atau atas pikiran saudara, atau juga atas kesehatan saudara, saudara bisa memperkatakan otoritas yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Atas apapun masalah saudara, kita sudah diberikan kuasa dan juga kita diberikan otoritas untuk berbicara atas masalah yang kita hadapi dan situasi yang kita alami. Lewat doa, kita diberikan otoritas untuk melepaskan dan juga untuk mengikat setiap tipu muslihat iblis. Lewat doa, kita bisa melihat situasi dan masalah kita akan mengalami perubahan. Yang mana artinya ketika kita diberikan otoritas melepas, itu kita mengizinkan sesuatu untuk bekerja. Ketika kita mengikat, artinya kita melarang sesuatu untuk terjadi. Saya seringkali diperhadapkan dengan situasi di mana saya selalu merendahkan diri saya. Dan iblis akan selalu menarget pikiran saya, karena itu bagian terlemah di dalam diri saya. Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi diri saya. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam saja, di mana di tahun ini banyak momen saya meragukan diri saya sendiri. Tahun ini adalah ketika saya memulai awal untuk melakukan kuliah online untuk pendidikan Alkitab saya. Namun di tahun ini juga saya harus menyelesaikan kuliah akhir saya di bagian manajemen saya. Di mana ketika memulai sebuah perkuliahan awal bukanlah hal yang mudah,
Dan juga untuk mengakhiri kuliah juga bukan hal yang mudah juga. Di mana di akhir kuliah ini, di akhir kuliah manajemen saya diwajibkan untuk menulis sebuah skripsi. Menulis skripsi bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, saya harus menulisnya di tengah-tengah saya sedang bekerja dan juga ketika saya memulai kuliah Alkitab saya. Tahun ini banyak beban pikiran saya yang menekan saya dan membuat saya khawatir. Membuat saya berpikir, apakah saya bisa melalui ini semua? Apakah saya bisa menyelesaikan skripsi saya? Apakah saya bisa melakukan semuanya dengan baik? Dan ketika saya melihat teman-teman saya yang sudah selesai lebih dahulu, membuat saya lebih down. Membuat saya tambah bertanya-tanya, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah saya di tahun ini? Apakah malah nanti kuliah saya, skripsi saya terbengkalai? Apakah pekerjaan saya juga nanti akan terbengkalai? Bagaimana kalau saya gagal dan saya mengecewakan orang-orang yang sudah mendukung saya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mulai menekan saya dan banyak pemikiran-pemikiran negatif yang mulai hinggap di dalam pikiran saya. Namun, saya tidak mau terus berpikir di dalam pemikiran negatif tersebut. Dan saya mulai teringat dengan janji Tuhan di mana saya bisa melakukan segalanya karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya mulai memperkatakan ini di dalam doa saya, di mana saya berkata di dalam nama Yesus, aku mengikat setiap pemikiran negatif, setiap kekhawatiran, setiap keraguan atas diriku, keraguan atas masa depanku, dan keraguan atas segala sesuatu yang ada di depanku. Dan aku merilis setiap pemikiran yang positif, masa depanku aman di dalam Tuhan, aku spesial dan aku berharga, dan aku bisa menyelesaikan kuliahku di tahun ini. Sebagai pengikut Kristus, kita diberikan hak dan otoritas yang sama untuk melepas dan juga untuk mengikat. Mari kita berhenti hanya untuk meminta saja, dan mari kita mulai mengangkat senjata kita. Karena saat dimanapun saudara berada saat ini, lihat dan kenali situasi yang saudara hadapi, mungkin keluarga saudara, mungkin hubungan yang ada di dalam kehidupan saudara, atau pekerjaan dan juga finansial saudara. Apapun itu, mari kita perkatakan masalah itu dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan dan mulai berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat setiap ketakutan yang ada dalam diriku dan melepaskan keberanian. Kita katakan di dalam nama Yesus, aku mengikat setiap kekhawatiran akan finansialku, atas keluargaku, dan melepaskan kedamaian dan ketenangan karena Tuhan adalah sumber penolong yang setia. Dan kita berkatakan di dalam nama Yesus, aku mengikat setiap roh perpecahan yang ada di dalam keluargaku dan melepaskan keharmonisan dan persatuan atas keluargaku. Karena di dalam nama Yesus, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku kalau Dia adalah Raja. Dan kita bisa memperkatakan perkataan Tuhan itu dengan otoritas yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita. Poin pertama tadi adalah berdiri dengan otoritas. Dan poin yang kedua adalah berdiri dengan iman. Berdiri dengan iman merupakan hal yang tidak bisa kita lupakan. Kita bisa berdiri dengan otoritas, tapi yang Tuhan telah berikan ke dalam kehidupan kita, namun kita juga harus berdiri dengan iman. Pada Matius di pasal 17 ayat 19-20, di mana ketika Yesus menyembuhkan anak yang sakit ayan, kita mau baca mengapa iman itu penting. Jadi, di ayat 19 dikatakan, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman adalah penggerak doa kita. Ketika kita mempunyai otoritas yang daripada Tuhan, maka iman adalah paket lengkap dan memperlengkapi. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, kita bisa yakin kalau Dia dapat melakukan hal yang luar biasa. Berdiri dengan iman bukanlah hal yang mudah. Namun,
Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita bisa melalui semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan dapat mengubahkan, maka Tuhan akan memberikan perubahan itu ke dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri dengan iman tersebut. Dan poin yang ketiga, ini akan menjadi poin yang terakhir, yaitu berdiri dengan berani. Berdiri dengan berani merupakan pelengkap senjata kita. Kita lihat di cerita ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa, Tuhan tidak hanya berkata dengan otoritas atau berkata dengan iman, tetapi ia dengan berani. Ketika saya SMA, ada beberapa kali kejadian di sekolah saya, yaitu orang yang mengalami kerasukan secara massal, di mana ada beberapa orang yang mengalami kerasukan. Orang yang kerasukan tersebut akan menari, menangis, tertawa, dan bahkan memukuli dirinya sendiri. Melihat orang yang kerasukan bukanlah momen yang indah untuk dilalui, bukanlah pengalaman yang bagus untuk dilalui. Tetapi ketika melihat orang kerasukan, akan ada rasa takut yang muncul ketika saya melihat itu. Saya tidak tahu apakah teman saya tersebut dirasuki oleh satu roh atau beberapa roh. Tetapi saat itu, ketika saya melihat ketakutan muncul di dalam diri saya, sehingga saya ingin pergi menjauh supaya tidak melihat orang yang kerasukan tersebut. Namun Yesus berdiri di hadapan orang yang kerasukan. Bukan hanya kerasukan satu roh saja, tetapi legion yang artinya mereka banyak. Dia tidak terintimidasi, tetapi ia berdiri dengan berani dan memerintahkan roh tersebut agar keluar. Mari kita sama seperti Yesus. Sebanyak apapun masalah yang sedang kita hadapi, seburuk apapun situasi yang sedang kita lalui, mari kita berdiri dengan berani, tidak terintimidasi, dan yakin kalau masalah tersebut akan selesai. Dan mari kita pegang senjata itu dengan berani, karena Tuhan telah memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Itu adalah 3 poin yang memperlengkapi dan mengefektifkan senjata kita. Ketika kita berdoa, kita berdiri dengan otoritas, kita berdiri dengan iman dan keberanian, maka iblis akan takut dan gemetar lalu pergi. Dan Tuhan akan merubahkan masalah kita. Doa tidak hanya sekedar kita memperkatakan harapan dan list-list keinginan kita, tapi doa adalah senjata kita yang kita pakai untuk mengalahkan setiap situasi, setiap masalah, dan setiap siasat iblis. Kita bisa pakai doa untuk mengalahkan musuh yang ada di depan kita. Kalau kita ingin melihat kekuatan doa, kita tidak bisa berdoa hanya sekali atau 2 kali dalam seminggu. Tetapi kita harus berdoa setiap hari dan memperkatakannya dengan otoritas, dengan iman, dan juga dengan keberanian. Mari kita berjaga-jaga setiap saat dan menggunakan senjata kita. Karena doa kita bukanlah opsi kedua, tetapi doa adalah opsi pertama. Mari kita bersama-sama memakai senjata kita dan melewati segalanya dengan doa. Saya yakin saudara bisa melakukannya, dan mari kita angkat doa tersebut dengan otoritas, dengan iman dan keberanian yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita. Mari saudara, sebelum saya mengakhirinya, saya ingin berdoa untuk saudara. Mari kita tutup mata kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat otoritas, buat iman dan keberanian yang ada di dalam diri kami Tuhan. Kami yakin Bapa, kami bisa memperkatakan setiap masalah, setiap situasi yang sedang kita saat ini kami hadapi Tuhan. Dengan doa kami Tuhan, kami bisa berdiri Bapa, dan kami bisa memperkatakannya di dalam nama-Mu Tuhan. Masalah akan selesai Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bisa berdiri untuk melepas dan mengikat setiap masalah yang sedang kami hadapi saat ini Bapa. Tuhan, aku berdoa Bapa, berikan keberanian Tuhan, berikan otoritas-Mu Bapa, berikan iman yang luar biasa Tuhan kepada setiap jemaat-Mu saat ini Bapa. Ketika kami menghadapi masalah Tuhan, kami tidak akan menyerah Bapa, tetapi kami akan berdiri Bapa. Kami akan memperkatakan terhadap masalah itu Tuhan, kalau Engkau bisa melakukan dan Engkau bisa melakukan hal yang mustahil bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami akan senjata kami ini setiap harinya Tuhan. Kami mau pakai senjata ini setiap harinya untuk melawan setiap musuh Tuhan, untuk melawan setiap iblis Bapa. Dan kami akan berdiri dan kami akan membawa kemenangan itu Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Engkau yang akan proteksi kami selama seminggu ke depan Tuhan. Engkau yang akan jagai kami Bapa. Berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, karena kami yakin Tuhan Engkau adalah sumber penolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan
atas apapun yang Kau lakukan atas kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara telah mendengarkan sharing singkat saya. Semoga sharing hari ini bisa memberikan kekuatan yang baru untuk saudara. Dan ingat, tetap pakai senjata saudara, tetap pakai doa saudara untuk memperangi setiap tipu muslihat iblis. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. There is no shadow that could ever overcome your light. There is no rival that could ever stand against your might. You've always been with us. Every battle you've already won. You've already won. There is no weapon that could ever level mark on you. There is no army with the power to conquer truth. You've always been with us. Every battle you've already won. You've already won. Show me one thing you can't do. Show me a mountain you can't move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters you can't part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Is possible. That's advancing at the speed of light. And in this kingdom, every dead thing is bound to rise. Oh God, our Redeemer, He is faithful to revive. Oh, He will revive. Show me one thing you can't do. Show me a mountain you can't move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters you can't part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. Into praise, shake off despair as I sing out your name. Victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment. Show me one thing that's too hard. Show me waters you can't part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Anything. Show me one thing that's too hard. Show me waters you can't part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. Firman yang sangat memberkati dari saudari kita Intan.
Kita percaya setelah kita mendengarkan firman hari ini akan ada terobosan baru dalam doa kita. Ketika kita sadar kita diperlengkapi Tuhan dengan senjata roh dan perisai iman, kita mampu menghadapi setiap pencobaan dan masalah yang kita hadapi. Jika saudara pertama kali bergabung bersama dengan kami di pengalaman gereja online Citri di Bukit, kami mau menyambut saudara. Saudara dapat mengklik tautan Want to Connect with Our Church agar saudara dapat terkoneksi dengan gereja kami. Kami rindu untuk membantu saudara dalam perjalanan kekristenan saudara. Jika saudara ingin memahami lebih lagi tentang kekristenan atau tentang Tuhan Yesus, saudara dapat mengklik tautan Next Step yang sudah kami sediakan. Dan untuk saudara yang ingin memberi, kami mempunyai opsi online giving dan detailnya akan ditampilkan di slide berikut. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di pengalaman gereja online Citri di Bukit minggu ini. Kami mau menguatkan saudara untuk terus miliki waktu-waktu berdoa bersama dengan Tuhan. Dan mari kita imani bahwa Tuhan sudah menyimpan rencana yang luar biasa, yang baik, dan yang indah untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati.